Halo pemirsa, kabar baik datang dari Indeks Harga Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini konsisten bergerak di zona hijau dan konsisten mampu mempertahankan levelnya di 6.900-an setelah di beberapa perdagangan terakhir Indeks Harga Saham Gabungan cukup sulit untuk bertahan di level 6.900-an, di mana penopang datang dari sektor properti terutama di sesi pertama siang tadi di mana saham PANI dan CBDK melesat di atas 5 dan juga 9%. Kemudian para IPO yang terjadi di pekan ini terutama yang cukup menarik perhatian dari para investor ada CDIA kemudian juga ada COIN. Hari ini tampaknya juga ikut menjadi penopang dengan mengalami penguatan signifikan di 32 dan 35% dan sentuh auto reject atas. Sementara dorongan dari perbankan big cap hari ini belum optimal meskipun sudah memangkas dari sisi pelemahan, namun rata-rata di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak flat. Kemudian juga pergerakannya belum kembali menguat secara signifikan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok, hari jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang ID segera closing selengkapnya. Seperti biasa mengawali perjumpaan, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan seperti kami informasikan sebelumnya konsisten bergerak di zona hijau dan konsisten mampu bertahan di atas level 6.900-an. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.908,699. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday tertinggi hari ini di 6.941,682. Kemudian pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung penguatannya lebih ke arah terbatas. Sempat intraday terendah hari ini di 6.907,213, namun masih bertahan di zona hijau. Saat ini di 6.929,271, menguat di 0,36%. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap ada BBCA, lebih cenderung bergerak flat namun mengalami penguatan tipis di 0,26% di sela-sela pergerakannya 8525 dan 8500 range pergerakan. Dari properti ada PANI melesat di 9,84%, sudah berada di harga 13.400, hari ini sempat ke 13.925. Kemudian juga ada CBDK, di mana CBDK hari ini juga mengalami penguatan di atas 6% di 6.050. Selain dari properti, barang baku ada aman, hari ini juga memberikan kontribusi besar terhadap penguatan indeks harga saham gabungan menguat 4,79, penguatan terbatas intraday tadi sempat menguat di atas 5% di 8.750. Sementara dari perbankan big cap lainnya, BMRI stagnan di 4720, BBRI juga stagnan di 3670, sementara untuk BBNI hari ini menguat di 0,50% di 3.990 pemirsa. Saham-saham grup Prayogo Pangestu beberapa masih melaju. Di tengah anak usaha CDIA hari ini melakukan IPO. Sambutan dari para investor cukup luar biasa menyentuh arah bersama juga untuk koin. Cuan menguat di 3,28%, BRPT juga menguat di 1,78%. TPIA yang merupakan induk usaha dari CDIA justru melemah di 2,21% di 9.950. Sementara Brand, pemirsa, hari ini juga melemah di 0,83%, usai naik tinggi di beberapa hari terakhir, bahkan intraday hari ini sempat menembus di 6.125. Profit taking tampaknya terjadi untuk BRMS. Penguatan juga ditopang oleh Astra International, menguat di 0,86% di 4.700. Sementara beberapa saham lainnya Java melesat di 3,85%, TAPG melesat di 9,41% di 1.105, dan MBMA juga menguat di 3,57%. Pembarat datang dari teknologi ada Goto melemah di 1,67% dan kembali diperdagangkan di bawah level Rp60 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak akan memperpanjang batas waktu baru 1 Agustus untuk memberlakukan tarif lebih tinggi atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Trump di platform Truth Social-nya mengatakan tarif akan mulai dibayarkan 1 Agustus 2025 dan tidak ada perubahan. Sebelumnya, Trump mulai memberi tahu mitra dagang tentang tarif baru tersebut di Senin menjelang tenggat waktu yang awalnya ditetapkan pekan ini bagi negara-negara untuk menyelesaikan negosiasi perdagangan dengan pemerintah Amerika. Sementara itu, bursa Wall Street ditutup beragam di Selasa waktu setempat di tengah pelaku pasar kesulitan mengikuti sinyal yang bertentangan dari Trump terkait kebijakan dagang. Saat ini investor kini menanti kejelasan lebih lanjut perkembangan tarif. Indeks S&P turun tipis 0,07% dan ditutup di level 6.225,52. Sementara Nasdaq Composite naik 0,03% di 20.418,46. Dow Jones Industrial Average tergelincir 0,37%, berakhir di 44.240,76. Dari Asia, laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok melaporkan indeks harga konsumen atau IHK Tiongkok di Juni naik di laju tahunan sebesar 0,1% setelah turun 0,1% di Mei 2025. Konsensus pasar adalah 0% untuk periode yang dilaporkan. Inflasi IHK Tiongkok di Juni minus 0,1% secara bulanan dibandingkan penurunan 0,2% di Mei. Indeks harga produsen Tiongkok di Juni turun 3,6% year on year setelah turun 3,3% year on year di Mei dan lebih rendah dari konsensus pasar 3,2%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran meningkat di Juni 2025. Berdasarkan survei yang dilakukan di mana indeks penjualan real atau IPR Juni 2025 diperkirakan tumbuh 2% year on year, lebih tinggi di bulan sebelumnya sehingga mencapai level 233,7. Peningkatan bersumber dari kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang, dan aksesori. Secara bulanan, penjualan eceran di Juni 2025 juga diperkirakan tumbuh 0,5%, didorong peningkatan penjualan terutama kelompok peralatan informasi dan komunikasi. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin melemah di atas level 16.250-an per dolar Amerika. Di tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memperpanjang batas waktu penerapan tarif. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,14% di level 16.239 per dolar Amerika. Tampaknya memangkas dari sisi pelemahan, pemirsa. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,28% di level 16.245 rupiah per dolar Amerika Serikat, maksud kami di Rabu pagi tadi. Secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.253 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,05% ke level 97,56 di perdagangan Rabu pagi tadi. Landscape global saat ini masih didominasi sentimen kebijakan tarif Presiden Amerika Donald Trump. Dalam pernyataan terbaru mengatakan tidak akan memperpanjang batas waktu penerapan tarif di 1 Agustus mendatang. Trump juga mengatakan berniat mengenakan biaya masuk hingga 50% untuk impor tembaga sebagai bagian dari serangkaian tarif sektoral yang akan datang. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.237 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.065 rupiah, pound sterling di level 22.089 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,67 rupiah. Sementara updatean rupiah pas penutupan di 16.239 menguat di melemah maksud kami di 0,14%.